إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, berikut ini adalah jawaban dari latihan-latihan yang terdapat pada Ad-Darsul Khamis dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang pertama. Tamarin, jamak dari tamrin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah. Al-as'ilah itu jamak dari su'alun, artinya pertanyaan-pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan al-atiyati. Al-atiyah dari kata ata ya'ti, yang datang atau yang berikut ini. Yang pertama, aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Jawabannya yang terdapat pada percakapan atau al-hiwar. Di sini disebutkan huwa 'alal maktabi. Huwa kembali ke kitab, yaitu dia, yaitu kitabnya Muhammad, 'alal maktabi, di atas meja. Ats-tsani, yang kedua, aina kitabu Ammarin. Di manakah kitabnya Ammar? Kita kembali ke percakapan. Di sini ada jawaban, huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa kembali ke daftar Ammar, buku tulisnya Ammar, yaitu dia. Ala berada di atas maktabil mudarrisi, di atas mejanya guru. Ats-tsalitsu, yang ketiga, aina haqibatul mudarrisi. Di mana haqibah, tas al-mudarrisi, guru. Pada percakapan di sini kita mendapatkan jawaban hiya tahtal maktabi. Hiya kembali ke haqibah, dia, maksudnya haqibatul mudarrisi, tasnya guru. Kenapa bukan huwa namun disebut hiya? Karena haqibah ini lafaznya muannats, akhirnya terdapat tak marbutah. Tak marbutah atau tak yang melingkar, yang bulat, itu merupakan tanda muannatsnya sebuah kata. Dan perhatikan bentuk dari mudhaf, mudhafun ilaih yang telah kita pelajari, bahwa pada kata aina kitabu Muhammadin, Muhammadin dikasrah karena dia mudhafun ilaihi. Kitabu Ammarin, haqibatul mudarrisi, seluruhnya yang mudhaf ilaih, yaitu kata yang kedua dari susunan mudhaf, mudhafun ilaih, itu di jar atau di kasrah. Kemudian yang berikutnya, adhifil kalimata al-ula ila tsaniyah. Adhifil kalimata al-ula, idhafahkan atau sandarkan al-kalimat al-ula, kata yang pertama, ila tsaniyati, ke kata yang kedua. Ya, kata yang pertama yang disebut mudhafun, kata yang kedua yang disebut mudhafun ilaihi, yang sudah kita terangkan sebelumnya. Sebelum disandarkan kitabun Muhammadun, masing-masing berdiri sendiri.
kitabun Muhammadun. Namun ketika ia telah disandarkan, maka kitabu tanwinnya harus hilang, yang tadinya kitabun menjadi kitabu. Kemudian kata yang kedua, mudhafun ilaih, itu di kasrah, Muhammadin, yang tadinya Muhammadun menjadi Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Qalamun hamidun menjadi qalamu hamidin. Baitun abbasun menjadi baitu abbasin. Gurfatun aliyun, gurfatu aliyin, gurfah kamar. Daftarun sa'idun, daftaru sa'idin. Mindilun yasirun, mindilu yasirin. Qamisun ammarun, qamisu ammarin. Sarirun khalidun, sariru khalidin. Yang berikutnya bentuk mudhaf ilaihnya atau kata pada mudhaf ilaih ini beralif lam. Kalau beralif lam berarti akhirnya tidak boleh ditanwin. Maktabun al-mudarrisu, maktabul mudarrisi, bukan maktabul mudarrisin, karena apabila kata tersebut telah dimasuki alif lam, maka harokat terakhirnya tidak boleh ditanwin. Maktabul mudarrisi. Miftahun al-baitu, miftahul baiti. Dukkanun at-tajiru, dukkanut tajiri. Dukkan toko, at-tajir pedagang. Baitun al-muhandisu, baitul muhandisi. Ismun al-waladu, ismul waladi. Kitabun Allahu, kitabullahi. Bintun at-tabibu, bintut tabibi. Miftahun as-sayyaratu, miftahus sayyarati. Yang ketiga, ats-tsalits, iqra waktub, baca dan tulis. Ma'adhabti, bersama dengan menentukan awakhiril kalimati, akhir-akhir kata-kata yang disebutkan. Babul madrasati, himarur rajuli, himar keledai. Baitu hamidin, sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin, ismu talibi. Baitullahi, fi kitabillahi. Min baitil mudarrisi, ala maktabil mudiri. Demikian cara menyebutkan kata-kata tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Berikut ini adalah jawaban dari at-tamrinur rabi', latihan yang keempat pada ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima.
Iqra. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Ba'idun, jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Baitullahi ini susunan mudhaf mudhaf ilaihi. Rasulullahi juga susunan mudhaf mudhaf ilaihi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru keluar dari kamar al-mudir, kepala sekolah. Ghurfatil mudiri ini susunan mudhaf mudhaf ilaihi. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Baitu Hamidin mudhaf mudhaf ilaih. Demikian pula baitu Khalidin. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin, anaknya Ammar, adalah talib, seorang pelajar. Wabnu Yasirin tajirun, anaknya Yasir adalah seorang pedagang. Ibnu Ammarin adalah susunan mudhafun mudhafun ilaihi. Demikian pula Ibnu Yasirin. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitul tajiri qaribun. Baitul mudarrisi susunan mudhaf mudhaf ilaihi. Demikian pula baitut tajiri. Hadza miftahus sayyarati. Ini kunci mobil. Aina miftahul baiti? Aina, pertanyaan, di mana? Miftahul baiti, kunci rumah. Miftahus sayyarati susunan mudhafun mudhafun ilaihi. Demikian pula miftahul baiti. Man anta ya waladu? Siapakah kamu wahai anak? Ana ibnu Abbasin. Aku adalah anaknya Abbas. Ibnu Abbasin adalah susunan mudhafun mudhafun ilaihi. Wa ibnu man huwa? Anak siapakah dia? Huwa ibnu Khalidin. Dia adalah anaknya Khalid. Ibnu Khalidin adalah susunan mudhafun mudhafun ilaihi. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Di manakah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia di kota Madinah Al-Munawwarah. Masjidu Rasuli, ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Demikian pula Rasulillahi, ini juga susunan mudhaf mudhaf ilaihi. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuan Hamid di madrasah dan anak perempuan Muhammad di universitas. Bintu Hamidin adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih, demikian pula bintu Muhammadin. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi adalah susunan mudhaf mudhaf ilaihi, demikian pula ismul muhandisi. Ammu talibi ghaniyun. Paman dari pelajar itu kaya. Ammu talibi adalah susunan mudhafun mudhafun ilaihi. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu madrasah itu
mughlaqun, tertutup. Babul masjidi adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Demikian pula babul madrasati. Khalu Hamidin faqirun. Khalu paman, yaitu paman dari ibu. Adapun paman dari ayah itu disebut ammun. Khalu Hamidin faqirun. Paman dari Hamid adalah seorang yang fakir. Khalu Hamidin adalah susunan mudhafun mudhafun ilaihi. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobil Abbas di jalan. Sayyaratu Abbasin adalah susunan mudhafun mudhafun ilaihi. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Anak siapakah engkau? Aku adalah anak seorang guru atau anaknya guru. Ibnul mudarrisi adalah susunan mudhafun ilaihi. Ainal kalbu? Di manakah anjing tersebut? Huwa tahta sayyarati. Dia di bawah mobil. Kalimat tahta sayyarati adalah susunan mudhafun ilaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ini adalah jawaban dari latihan yang kelima dan yang keenam pada pelajaran yang kelima, ad-darsul khamis. Kawin jumalan, buatlah jumalan. Jumalan adalah jamak dari jumlah, artinya kalimat. Buatlah atau bentuklah jumalan mufidatan, kalimat yang berfaedah. Bi mal'il faraghi, dengan mengisi yang kosong, fima yali, pada apa yang berikut ini. Jadi diisi pada titik-titik yang kosong dengan kata yang sesuai, yang menjadi kalimat yang berfaedah. Ar-raqam al-awwal, nomor yang pertama, tertulis al-baiti mughlaqun. Mughlaqun, tertutup. Maka yang tepat atau di antara jawaban yang tepat, babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Aina as-sayyarati? Aina miftahu as-sayyarati? Perhatikan, babul baiti ini adalah susunan mudhaf ilaihi. Miftahus sayyarati demikian pula merupakan susunan mudhaf ilaihi. Muhammadun Rasulullah, nomor yang ketiga. Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahi, bentuknya mudhaf ilaih. Yang keempat, at-tabibi ba'idun. Di antara jawabannya, baitut tabibi
ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Baitut tabibi adalah bentuk mudhaf ilaihi. Yang kelima, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabullahi bentuk mudhaf ilaihi. Yang keenam, Khadijatu bintu Hamidin. Bintu Hamidin adalah bentuk mudhaf ilaihi. Ana binul mudarrisi. Di sini jawabannya ibnu, laki-laki. Bisa juga dijawab bintu kalau wanita. Ana binul mudarrisi. Ibnul mudarrisi adalah bentuk mudhafun ilaihi. Yang kedelapan, ats-tsamin at-talibi maksurun. Di antara jawabannya adalah qalam. Qalamut talibi maksurun. Patah. Qalamut talibi adalah bentuk mudhaf ilaihi. Bab maftuhun. Di antara jawabannya adalah babul madrasati. Ya, dipahami tulisannya jelek karena ditulis di layar. Babul madrasati. Ini babul madrasati adalah bentuk mudhaf ilaihi. Yang ke-10, kharajal mudarrisu min al-mudiri. Di antara jawabannya min gurfatil mudiri, kamar kepala sekolah atau ruangan kepala sekolah. Gurfatil mudiri adalah bentuk mudhafun ilaihi. Kemudian pada at-tamrin as-sadis, latihan yang ke-6, di sini disebutkan sahih, benarkanlah, at-tarkibat, susunan-susunan, yaitu susunan-susunan kalimat at-taliyah yang berikut ini. Jadi kata-kata yang disebutkan di bawah ini semua ada kekeliruannya. Maka tugas kita adalah membenarkan, membetulkan sesuai pelajaran kita, yaitu pelajaran mudhafun ilaihi. Di sini disebut al-qalamut talib. Yang benar bahwa yang pertama ini, kata yang pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Jadi mudhaf tidak boleh menggunakan alif lam. Qalamu at-talibi. Ya. Jadi kaidahnya bahwa kalau kata pertama itu sebagai mudhaf, maka dia tidak boleh beralif lam. Qalamut talibi, penanya pelajar. Kemudian babu as-sayyaratu. Demikian tertulis yang benar bahwa dalam susunan mudhaf ilaihi, kata yang kedua dijar. Di sini dijar dengan kasrah, babus sayyarati. Yang berikutnya bintu Hamidun. Yang benar bintu Hamidin. Ya. Kata yang kedua yaitu mudhaf ilaih dijar. Di sini dijar dengan
kasrah. Yang keempat, ar-rasulullahi. Sudah kita jawab bahwa pada kata yang pertama dalam susunan mudhaf ilaih tidak boleh menggunakan alif lam. Sehingga bila dibaca Rasulullahi. Yang berikutnya ismul walada. Perhatikan di situ di fathah. Letak kekeliruannya adalah penyebutan harokat fathah. Yang benar ismul waladi. Karena kata yang kedua yaitu mudhafun ilaihi dia dijar dan di sini tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian yang berikutnya ibnun al-mudarrisi. Letak kesalahannya adalah tanda tanwin pada kata yang pertama. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa bila dibentuk mudhaf ilaihi, maka kata yang pertama tidak boleh ditanwin. Sehingga dibaca ibnul mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Maka perhatikan dari syarat-syarat mudhaf ilaih. Di sini kata yang pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Kemudian di antara syarat-syarat mudhaf ilaih bahwa kata kedua tersebut di kasrah atau di jar. Di sini tanda jarnya seluruhnya di kasrah. Kemudian yang ketiga bahwa kata pertama dalam susunan mudhaf ilaihi tidak boleh bertanwin. Ini kaidah-kaidah yang perlu untuk diingat atau ditulis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Berikut ini adalah jawaban dari latihan yang terdapat pada poin yang ketujuh pada ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima dari kitab Durusu al-Lughatil Arabiyyah, jilid yang pertama. Di sini disebutkan iqra waktub, baca dan tulislah, ma'adhabti, bersama dengan menentukan awakhiril kalimati, akhir-akhir dari kata-kata berikut ini. Ya Aliyu, ya Abbasu. Jadi tidak bertanwin karena didahului dengan harfun nida, huruf yang menunjukkan panggilan. Syaikhun, ya Syaikhu, ya Rajulu, ya Sirun. Perhatikan ya ini bukan ya panggilan ya, tapi ini ya adalah bagian dari nama. Ada seorang bernama Yasir. Yasirun, jadi dia bertanwin. Ya Ammaru, Dukturun. Doktor adalah doktor. Atau ketika seorang mencapai gelar S3 disebut doktor atau dokturun. Ya Dukturu. Ini adalah jawaban dari latihan yang disebutkan pada poin yang ketujuh. Kemudian kita memasuki poin yang ke-8. Iqra'il mithal al-ati. Bacalah contoh yang berikut ini. Thumma kawwin. Kemudian bentuklah. As'ilatan, pertanyaan-pertanyaan. As'ilah di sini adalah jamak dari su'al. Bentuklah pertanyaan-pertanyaan mithlahu,
seperti contoh. Musyiran, sambil memberi isyarat, ila suwari taliyati, kepada gambar-gambar berikut ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengisi yang kosong, yang titik-titik yang disebutkan di bawah ini, seperti contoh yang telah disebutkan dan sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Contohnya, kitabu man hadza, kitabnya siapa ini? Jadi bertanya tentang kitab, karena di sini gambarnya adalah gambar kitab. Jadi apabila seorang tidak bertanya, maka dia sebut benda tersebut, kemudian dibuat pertanyaan dengan man. Man itu kan siapa, sebagaimana yang telah kita terangkan. Sehingga pada saat kita bertanya, ingin menanyakan tentang siapa pemilik dari kitab tersebut, maka kita mengatakan, kitabu man hadza, kitabnya siapakah ini? Maka demikian pula pada pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini dibuat seperti contoh sesuai dengan gambar-gambar yang ada di samping dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan dikerjakan, ditulis, kemudian dibaca dan direkam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Masih pada ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, pada poin yang ke-7. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memanggil seseorang dengan memanggil namanya atau memanggil gelarnya atau yang semisalnya. Muhammadun, ya Muhammadu. Perhatikan pada saat dimasuki huruf ya, yaitu adalah huruf atau kata yang digunakan untuk memanggil seseorang, baik tunggal ataukah dua ataukah jamak, maka dengan menggunakan ya. Kalau kita terjemahkan dengan mengatakan wahai atau hai. Ya Muhammadu. Ketika dimasuki huruf ya yang disebut harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil, maka kata Muhammad yang tadinya bertanwin, Muhammadun, pada saat dimasuki huruf ya, maka tanwinnya dihilangkan. Ya Muhammadu. Khalidun, ya Khalidu. Ustadzun, ya Ustadzu. Waladun, ya Waladu. Yang perlu diperhatikan bahwa pada saat dimasukinya huruf ya untuk memanggil, maka kata tersebut yang tadinya bertanwin, maka tanwin tersebut dihilangkan. Maka inilah yang perlu difahami. Kemudian iqra waktub,
baca dan tulis ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan menentukan akhir-akhir kata. Ini dijadikan sebagai tugas yang dikerjakan dengan tulisan dan dengan suara yang direkam. Dan perlu diperhatikan untuk membedakan antara kata yang belum dimasuki oleh ya, an-nida, huruf panggilan, dan kata yang telah dimasuki oleh harfun nida. Wa sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله. Melanjutkan pembahasan pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Telah kita terangkan pelajaran yang ke-8 dari Ad-Darsul Khamis. Iqra'il mithal al-ati, bacalah permisalan berikut, thumma kawwin as'ilatan, kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan mithlahu, seperti contohnya, musyiran ila suwarit taliyah, sambil mengisyaratkan kepada gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini disebutkan Kitabu man hadha. Sini adalah gambar kitab. Maka pertanyaan tentang kitabu man hadha. Mengapa pada kata kitab ini tidak bertanwin? Sehingga tidak dikatakan kitabun, tapi kitabu. Kitabu man hadha. Karena ini termasuk susunan mudhafun ilaihi. Kitabu ini mudhaf dan man ini adalah mudhafun ilaihi. Hanya saja man yang ini berstatus sebagai mudhafun ilaihi tidak dikasrah. Sebab kata man ini tidak akan pernah berubah, atau yang biasa disebut mabni. Dia tetap dengan sukunnya. Dia tidak akan diberi harokat. Sehingga dia tidak pernah berubah. Ya. Dan kata yang tidak pernah berubah, dia tidak akan dipengaruhi dengan kondisi apapun. Dia tetap akan berada pada kondisinya atau pada bangunan kata tersebut, yaitu mabni ala sukun, dibangun di atas sukun di sini. Sedangkan kitabu ini adalah mudhaf, sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Kitabu man hadha. Nah, demikian pula pada contoh-contoh berikutnya. Sini ada gambar qalam. Maka kita mengisi pada pertanyaan ini, qalamu man hadha. Kemudian ada gambar qamis. Maka kita menjawab qamisu man hadha. Ada gambar rumah. Maka kita menjawab
baitu man hadha. Kemudian di sini ada gambar sarir. Maka kita menjawab sariru man hadha. Lalu kita masuki poin yang ke-9. Di sini disebutkan ismun. Ismun. Ismun artinya nama. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Perhatikan ismul waladi. Ini juga termasuk bentuk mudhaf mudhaf ilaihi. Ismu mudhaf, al-waladi mudhafun ilaih. Kata isim disandarkan kepada al-walad. Sehingga dia dikasrah. Ismul waladi Muhammadun. Namanya anak itu Muhammad. Wasmul binti. Perhatikan penyebutan isim. Ya. Alif ini. Ya. Apabila ada kata sebelumnya yang disebutkan bersambung dengan kata isim, maka alif ini tidak disebut. Sehingga ketika seorang menyebutnya, maka dia mengatakan wasmu, bukan waismu, tapi wasmu, karena alif ini tidak disebut. Ini disebut hamzatul wasl. Hamzatul al-wasl, yaitu hamzah yang dibaca langsung itu. Sehingga alifnya tidak disebut dalam ucapan. Wasmul binti Zainabu. Ini juga ismul binti adalah susunan mudhaf mudhafun ilaihi. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Siapakah nama kepala sekolah? Perhatikan penyebutan masmu. Apabila seorang hendak bertanya kepada orang yang diajak berdialog, dia hendak bertanya tentang namanya, dia mengatakan masmuka, bukan ma ismuka. Ketika dibaca secara bersambung disebut masmuka. Kemudian ibnun. Ibnun, anak. Alif yang ada di depan ibnu ini juga termasuk hamzatul wasl. Sehingga apabila dia didahului dengan kata sebelumnya lalu dibaca bersambung, alifnya ini tidak disebut. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu. Nah, perhatikan penyebutan wabnu. Hamidin. Bukan wa ibnu. Namun wabnu Hamidin fil jami'ati. Ini juga susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ibnu Khalidin. Anaknya Khalid. Dan wabnu Hamidin, anaknya Hamid. Ini juga susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ibnul mudarrisi fil fasli. Anaknya guru itu di kelas. Aina ibnul mudiri. Aina ibnul mudiri. Di manakah anaknya al-mudir? Jadi alif di sini tidak disebut. Aina ibnul mudiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, berikut ini adalah jawaban dari poin yang terakhir dari Ad-Darsul Khamis dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Iqra, bacalah, ma yali, apa yang berikut ini, mura'iyan, dengan memperhatikan qawaida, kaidah-kaidah nutqi hamzatil wasl, penyebutan hamzatul wasl, penyebutan hamzatul wasl. Karena hamzah itu ada dua macam. Ada yang disebut hamzatul qata'. Nah, hamzatul qata' ini yang ketika dibaca dia harus disebutkan hamzah tersebut dan tidak dihilangkan ketika disebutkan oleh lisan. Misalnya seperti kata al-ikramu, al-ikramu, ikramu di sini dibaca dengan jelas karena hamzah tersebut adalah hamzatu al-qat'i, hamzatu al-qat'i. Demikian pula kata-kata yang lainnya yang semisal dengannya. Adapun hamzatul wasl, maka hamzatul wasl ini ketika disebutkan kata sebelumnya lalu kemudian disebutkan setelahnya kata yang memiliki hamzatul wasl, maka alif yang ada di depan itu tidak disebut. Jadi seakan-akan tidak ada ketika disebutkan dengan lisan. Seperti kata ismun, demikian pula ibnun yang telah kita pelajari. Oleh karena itu ketika ada kata sebelumnya lalu disambung dengan kata yang memiliki hamzatul wasl, maka alif atau hamzah itu tidak disebut. Masmuka misalnya, ada kata ma di depannya, jadi bukan ma ismuka tapi masmuka. Jadi hamzah itu tidak disebut pada lisan ketika menyebutkannya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hamzatu al-wasl. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Perhatikan penyebutan ibnu didahului oleh waw, maka ia dibaca wabnu, wabnu. Adapun jika tidak ada kata sebelumnya, maka dia dibaca ibnu. Nampak penyebutan alifnya, ibnu atau hamzah. Ini yang disebut hamzatul wasl. Nah, ketika ada kata sebelumnya, maka hamzah itu seakan-akan tidak ada dan tidak disebutkan pada lisan. Wabnu. Yang kedua, kharaja ibnut tabibi minal baiti. Kharaja ibnut tabibi minal baiti. Keluar anak dokter dari rumah. Dhahaba ibnut tajiri ila suqi. Ibnut tajir, anaknya seorang pedagang. Ila suqi, menuju ke pasar. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Perhatikan penyebutan ismu.
Di awal kata alifnya masih nampak dalam penyebutan. Namun ketika ada kata sebelumnya, maka alif ini yang disebut hamzatul wasl ini tidak nampak pada lisan. Wasmut tabibi mas'udun. Masmur rajuli ibnu man anta ana ibnul waziri. Anak siapakah engkau? Aku anaknya menteri. Perhatikan di sini ada ibnu yang di depannya hamzatul wasl. Dan di sini ada anta yang di depannya ini disebut hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Ya. Alifnya atau hamzahnya dibaca dengan jelas dalam kondisi apapun, walaupun didahului dengan kata yang lain. Misalnya didahului oleh huruf waw, tetap ininya harus dibaca alifnya atau hamzahnya. Wa anta gitu. Demikian pula pada kata ana. Ini hamzah di depan adalah hamzatul qat'i, sehingga dia harus dibaca. Beda dengan hamzatul wasl pada kata ibnu. Ana ibnul waziri. Ana ibnul waziri. Nah, perhatikan bahwa pada kata ibnu Muhammadin ini adalah mudhaf ilaih. Ibnu Hamidin juga mudhaf ilaih. Ibnu Tabibi mudhafun ilaih. Ibnu Tajiri mudhafun ilaih. Ismul Muhandisi wasmut Tabibi ismul Rajuli. Ini seluruhnya susunan mudhaf ilaih. Demikian pula ibnu man. Ibnu mudhaf, man ini mudhafun ilaih. Ibnu man, anaknya siapa? Demikian pula ibnul waziri, ini susunan mudhafun ilaihi. Kemudian al-kalimatul jadidah. Ar-rasulu, rasul. Al-ka'batu, ka'bah. Al-ismu, nama, isim. Al-ibnu, anak. Al-ammu, paman dari ayah. Al-khalu, paman dari ibu. Al-haqibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asy-syari'u, jalan. Mughlaqun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, insinyur. Kemudian di sini ada tambahan penjelasan. Sayyaratul mudarrisi. Sayyarah itu mudhaf. Al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Sayyarah mudhaf. Sebagaimana yang telah kita terangkan, kalau sebuah kata menjadi mudhaf tidak boleh ditanwin. Sayyaratu. Dan tidak boleh diberi alif lam di depannya. Tidak dikatakan as-sayyaratu, tapi sayyaratu. Dan pada mudhafun ilaihi al-mudarrisi dia dijar. Maksudnya diberi tanda kasrah yang merupakan tanda dijarnya sebuah kata apabila memungkinkan kata itu
berubah harokatnya. Berbeda halnya dengan kata man yang telah kita terangkan. Kata tersebut memang tidak memungkinkan untuk mengalami perubahan. Ibnu man di sini tetap sukun karena kata man itu tidak akan pernah berubah. Dia disebut mabni dan dia selalu dalam keadaan sukun, man. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.